beribadah di hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak untuk kita memulai ibadah Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Ku
langit dan bumi. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, dalam kasih Putra Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita, umat-Nya. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa kita. Kita berdoa bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, yang telah satu minggu kita lalui. Kiranya Tuhan berkati, dan juga kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di gedung ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendoakan yang syukur kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan nama-Nya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur atas setiap kebaikan yang sudah Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Satu minggu telah kami lewati, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, dan juga satu minggu akan kami masuk di minggu yang baru, dan kiranya Engkau berkati kami di minggu yang baru, seperti yang Engkau berkati kami di minggu yang telah kami lewati ya Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, makanan, minuman, dan juga berkat-berkat secara rohani
Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kebaikan-kebaikan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau berkati ya Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu yang saat ini beribadah ya Tuhan, melalui tata muka dan juga live streaming juga kiranya Kau berkati ya Tuhan. Sediakan dan cukupkan setiap apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan. Setiap fasilitas Kau sediakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan yang sudah Kau limpahkan kami. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk datang berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama, menaikkan setiap doa-doa kami, setiap puji-pujian kami di tempat ini ya Tuhan. Semua itu karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Semua itu karena berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh Engkau sangat mulia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sanggup dan terima doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak kami ini kami berdoa. Amin. Kepada jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama untuk menerapkan iman rasuli yang bertambah ini. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, oleh dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kepada jemaat Tuhan dipersilakan. Kita akan menaikkan sembah kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita yang kita tahu saat ini dalam bencana di mana-mana, ada longsor dan juga banjir dan juga kecelakaan pesawat. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin dan juga setiap jajarannya untuk membantu menolong setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Dan juga kita berdoa untuk hamba Tuhan yang saat ini melayani di pelosok-pelosok, bukan hanya di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia, karena dampak dari virus corona ini. Jemaat ada yang gereja-gereja ada yang tutup dan juga ibadat tidak berjalan dengan baik. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan supaya diberikan ketenangan, diberikan kesabaran untuk menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Dan juga kita berdoa untuk virus yang kita tahu, virus corona yang saat ini mendunia. Kita berdoa supaya bisa dapat diselesaikan secepatnya, walaupun virus tersebut tidak bisa hilang begitu saja, tetapi kita berdoa supaya setiap masyarakat bisa mematuhi setiap protokol kesehatan dan juga peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah supaya mencegah penyebaran virus tersebut. Dan juga kita berdoa untuk jemaat besar keluarga Maranatha agar tetap setia untuk melayani Tuhan dengan setiap talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan, dan juga berdoa untuk kesehatan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKI Maranatha di sini agar diberikan kesehatan dan juga diberikan penghiburan bagi setiap orang, bagi setiap kita yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam memikirkan setiap masalah yang terjadi. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita.
Kita akan menaikkan setiap doa kita, tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu yang berkata Dia Hanya Sejauh Doa.
Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, kami naikkan kepada-Mu yang Maha. Kiranya Engkau menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan, tepat pada waktunya. Dan juga terima kami ya Tuhan sebagai korban syukur, sebagai hidup, korban yang hidup sebagai kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Tiba saja kita akan mendengarkan firman yang akan sampai dalam namanya. Tetapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan
membuat kami menjadi sangat terkejut dan menjadi patah semangat. Tapi kami memiliki Allah yang selalu beserta dengan kami, yang tak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu tolong supaya kami tetap memandang Tuhan sebagai satu-satunya pemandu hidup kami, Allah Sang Immanuel yang akan membawa hidup kami jalan bersama dengan Tuhan, dan kami akan terus mengalami kemenangan bersama Engkau. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan meneguhkan dan membawa kami untuk semakin percaya akan janji-Mu yang tidak pernah kami ingkari. Karena janji-Mu itu nyata Tuhan ketika iman kami bekerja. Pujilah nama Tuhan, berfirman akan siap mendengarkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki tahun 2021 di minggu yang berapa ya? Sudah hampir 3 minggu ya. Ini adalah suatu fakta yang tidak bisa kita tolak bahwa ini adalah penyertaan Tuhan, janji Tuhan kepada kita yang kita tidak bisa pungkiri. Sekalipun mungkin kita tidak minta apapun ya, kita hanya berdoa hanya ya ini saja itu ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan yang mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Tapi ingat bahwa Allah mengerjakan jauh lebih dari itu. Bapak Ibu, bisa kita lihat video sedikit ya untuk menolong kita dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke ya, video ini lucu tapi saya mendapat berkat di dalamnya. Ada pelajaran yang begitu berharga. Bapak Ibu, kalau orang Jawa ya, kira-kira mau nggak pulang tanggal seperti ini? Bagus semua itu mudah. Tidak ada seorang ibu yang akan tega gitu ya. Ini anak sekitar umur berapa ini? Belum setahun ya? Belum. Lalu sudah diajak. Ini di laut Bapak Ibu, ya. Kemarin saja kebanjiran begitu besar di kalangan mana ini? Iya, Bareng tempat saya benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Itu pun orang dewasa lewat saja sangat takut. Ini anak kecil, tetapi dibawa di laut seperti itu dan ini bukan apa settingnya, ternyata ini asli ya. Ada seorang ayah yang berani membawa anaknya yang masih kecil sedemikian. Bapak Ibu, kira-kira hal apa yang Bapak Ibu ambil dari video tadi mengenai kerohanian kita, mengenai perjalanan hidup kita yang berkenaan dengan iman kita kepada Tuhan? Ketika kita menghadapi badai hidup, seringkali kita menganggap bahwa Allah itu sudah jauh ya meninggalkan kita. Gone, bener Allah itu ada langsung buang kamu, ya. Karena ketika kita sudah merasa sangat terjepit, itu ya, kita merasa seolah-olah tidak ada siapa-siapa dan kita seolah-olah sendirian. Dan akhirnya kita mengutuki hari kita seperti Ayub ya. Kalau Ayub benar-benar dia sendirian Bapak Ibu. Anak-anak yang dicintai semuanya diambil. Hartanya juga habis, bahkan istri yang meninggalkan dia dan dia hanya seorang diri bersama penyakitnya. Dia sampai mengutuki hari. Itu orang berpikir kita pergi ke kubur ya, pergi ke makam. Mazmur di sini adalah nyanyian yang dinyanyikan pada saat orang Israel berjalan berziarah ke Yerusalem. Memang perjalanan itu membutuhkan waktu yang cukup lama kalau bangsa Israel
mereka menuju pusat penyembahan Yerusalem. Di sana ada bait Allah. Mereka melakukan perjalanan. Dan memang bait Allah itu berada di bukit, Bapak Ibu ya, naik perjalanannya. Maka disebut orang itu Bukit Sion, di mana bait Allah ditempatkan di sana sebagai pusat peribadatan. Nah, perjalanan ya dari rumah mereka ya, dari daerah mereka menuju ke Yerusalem, menuju ke bait Allah, itu disebut berziarah. Jadi berziarah dimulai pada saat bangsa Israel ya mulai memiliki tempat atau pusat penyembahan ya, bait Allah gitu ya, yang sekarang sudah diganti menjadi Baitul ya, Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, dulu kan perjalanan bangsa Israel selama di padang gurun itu, bangsa Israel diperintahkan ya untuk apa namanya, membawa tabut gitu ya. Nah, tabut itu sebuah kotak ya. Saya pernah memunculkan gambar ini dalam khotbah yang lalu, barangkali Bapak Ibu ingat, berbentuk kotak ini ya. Lalu ada 4 sisi begini, ada terafim ya, seperti ada malaikat yang menjaga. Bapak Ibu, isinya tabut itu adalah tongkat Musa ya. Kemudian 2 lot batu. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel ya menuju tanah perjanjian, tabut itu selalu dibawa, digotong oleh para imam, dan imam pun ditunjuk oleh Tuhan sendiri yang menentukan, oleh kaum Lewi, dan tidak sembarang orang boleh menggotong tabut itu. Nah, tabut itu dilambangkan sebagai kehadiran Allah. Jadi kemanapun bangsa Israel melakukan perjalanan, tabut ini juga berjalan, gitu ya. Kalau bangsa Israel berhenti istirahat, ya tabut ini diletakkan ya di tengah. Lalu kemudian bangsa Israel di sekelilingnya itu membuat tenda. Jadi diletakkan di tengah. Nah, kemudian kalau Tuhan memanggil Musa, gitu ya, maka Musa pun akan mendekat tabut itu, ya, dengan jarak berapa meter. Tidak boleh dekat-dekat, gitu ya. Karena di situ Tuhan mengatakan, aku berdiam di sini dan engkau boleh dekat-dekat, gitu ya, karena tempat ini kudus, gitu. Nah, ketika bangsa Israel sudah memiliki pangannya sendiri, sudah memiliki tempat tinggal, ya, akhirnya Raja Daud mau membangun, masih merencanakan membangun bait Allah, supaya tabut ini tidak dioyong-oyong lalu kemudian dengan bentuk seperti itu. Daud ingin membangun rumah Allah, ya, tabut itu akan dibangunkan gedung-gedung yang megah gitu. Namun di dalam perjanjian lama, kalau kita baca Tawari ya, di situ Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah, Bapak Ibu ya. Mengapa? Dan menyatakan tanganmu itu terlalu banyak darah, banyak perang, sudah banyak membunuh orang, kan begitu ya. Tanganmu itu sudah banyak berlumuran darah. Artinya juga engkau ini sudah menjadi memang menjadi raja, menjadi pilihanku, namun engkau sudah terlalu banyak melakukan Bapak Ibu ya, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Selain memang perang itu harus dihadapi ya, memerangi musuh-musuh bangsa Israel yang ada di sekelilingnya. Nah, akhirnya siapa yang diizinkan untuk membangun bait Allah? Salomo anaknya ya. Akhirnya Salomo membangun bait Allah demikian megah. Namun sampai hari ini kita tidak tahu bangunan itu seperti apa, karena sudah hancur lebur ya dengan peperangan-peperangan. Dan sekarang yang berdiri adalah masjid berkubah emas ya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, namun sampai hari ini ya, pusat ibadah bangsa Israel, kaum Yahudi, agama Yahudi masih di bait Allah ya, di tempat itu ya. Dan mereka hanya ada di yang agama Yahudi cuma hanya di tembok saja, di
menuju di mana tempat penyembahan itu berada, mereka sudah membawa hatinya, gitu ya, membawa hatinya hanya untuk menyembah. Inilah yang disebut dengan bersiara, gitu ya. Lalu Bapak Ibu, apakah bersiara itu merupakan sebuah keharusan? Pada Mazmur 122, Mazmur pasal 122 di sampingnya ya, di situ memang sebuah keharusan. Nah, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Jadi memang itu peraturan untuk menyembah, datang menyembah Allah, bersiara menuju ke rumah Allah, itu sebuah peraturan, Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu sebuah peraturan, Allah juga menyediakan janji berkat. Jadi perintah itu juga mengandung janji berkat. Dalam Mazmur pasal 84, Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6, di dalam perjalanan mereka sebagai pesiaran, gitu ya, itu mereka mendapatkan janji berkat Allah. Ada yang menemukannya? Silakan membacakan untuk kita. Apa janji untuk umat yang melakukan perjalanan ke rumah Tuhan? Buatlah jiwa hambamu bersuka cita kepada hambamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kita mendapat sukacita. Bapak Ibu, saya yakin ketika kita berangkat dari rumah menuju rumah ibadah ini dengan hati bersukacita ya, dengan hati yang penuh syukur karena Allah sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup ini. Tentu Bapak Ibu merasakan apa ya, kerinduan yang dalam. Nanti aku beribadah dan mengalaminya, tidak Tuhan, aku akan mengalami berkat Tuhan. Nah, ini janji pasti Allah penuhi dengan sukacita dan penuh syukur. Bapak Ibu kemudian lihat di Mazmur 122 ayat 6 sebelahnya tadi ya. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai mendapat sentosa. Selain kita mengalami sukacita, mendapat sukacita, kita mendapat apa? Sentosa. Sentosa itu apa? Sejahtera, gitu ya. Sentosa itu damai, sejahtera, gitu ya. Dan itu tidak bisa diukur dengan apa yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 44 sampai 45, Yerusalem ya, di mana ada bait Allah, itu menjadi pusat penyembahan dimanapun bangsa Yahudi berada. Ya, ini kita lihat di dalam peristiwa Daniel yang dibuang ke negeri Babel. Bangsa Israel mengalami masa pembuangan. Mereka diizinkan Tuhan untuk berserahkan ya. Ada di mana di negeri-negeri yang itu adalah negeri kafir, bukan negeri mereka, karena mereka telah melakukan penyimpangan kepada Tuhan. Nah, tetapi bangsa yang masih taat seperti Daniel dan kawan-kawannya, sekalipun mereka ada di negeri pembuangan di Babel, mereka masih setia dalam ibadah-ibadahnya. Nah, kalau mereka berdoa, mereka selalu membuka jendela, mereka mesti masuk kamar ya, membuka jendela dan mereka mengarahkan pandangannya itu ke kiblatnya itu Yerusalem, gitu ya. Jadi mereka beribadahnya itu dengan fokus di mana Yerusalem itu ada bait Allah ya, di mana itu lambang kehadiran Allah, dan itu mengarahkan pandangannya itu ke sana. Bapak Ibu, ini artinya bukan karena Allah di Yerusalem, enggak Allah di Allah di orang, tidak demikian. Ini artinya bahwa secara rohani, bahwa kalau kita beribadah, kalau kita bersembahyang, fokusnya itu di satu titik, gitu loh ya. Jadi ada kiblat pusatnya ibadah, itu ya, arah pusat ibadah. Itu artinya bahwa kalau kita beribadah, fokusnya hanya kepada Tuhan. Jangan hanya fisiknya saja, badannya saja ada, tetapi pikirannya kemana-mana. Ya, apalagi kalau hari Minggu, aku suwe nyelek khotbah, aku selak ini, aku selak janjian, aku cek suwe ini, aduh. Nah, kalau sudah aduh
bilang gitu saja ya, ambiar katanya siapa? Gambar itu keren ya, ambiar wis gak karuan. Nah, mari kita membawa penyembahan kita hanya berpusat pada satu titik, yaitu Tuhan Allah kita, dan jangan berfokus pada yang lain. Kalau kita sudah pikirannya sudah kacau, ya sudah memikirkan hal-hal yang tidak berpusat kepada Allah, maaf, kita rugi bukan main. Habis kesel, berduit, ya, buang waktu, kita tidak mendapat apa-apa. Jadi artinya siara itu naik. Siara itu artinya naik, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Naik itu artinya kita terus ya membawa pusat pikiran kita, fokus kita terus naik kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada lagu pujian di buku puji-pujian Kristen. Dulu kita pakai ya nama Yesus bersuara. Itu ada lagu yang membawa, bawalah aku naik, aku akan terus naik. Semula saat itu saya masih menjadi Kristen, si anak-anak ya, si pas kenal gitu ya. Oh, saya naik gitu ya. Saya menghayati lagu apa ya artinya. Oh, ternyata naik itu adalah membawa hidup kita itu menjadi semakin dekat kepada Allah. Itu intinya ya. Baiklah, sekarang mari kita melihat bahwa Mazmur pasal 121 memiliki sebuah pesan yang akan kita bawa pulang, bahwa kehidupan kekristenan kita melakukan siara itu adalah perjalanan menuju ke tanah air surgawi. Seperti tadi ya, Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Mari dibuka Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Jadi kita ini di dunia, Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, seperti musyafir, digambarkan seperti pelancong, turis, gitu loh ya. Nah, kita ini adalah umat Tuhan, milik Tuhan, dan kita ini menjadi warga negaranya surga. Kita ini sudah menjadi warga negara surga. Nah, kalau kita melancong, kita melakukan perjalanan wisata atau musyafir tadi yang disebutkan, kita ini nanti bakalnya kembali ke tanah air kita, gitu ya. Jadi perjalanan hidup kita ini orang Jawa bilang apa? Mampir ngombe, gitu ya. Pernah saya sampaikan, kita ini mau mampir ngombe ning donya iki, tidak akan nginep, tidak akan lama-lama, gitu kan? Nah, itu terserah Tuhan kita mau berapa lama di sini. Itu kedaulatan Tuhan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita ini sebagai musyafir di dunia ini, nah, kita ini adalah orang yang melakukan perjalanan siara yang akan menuju ke tanah air kita, kembali ke tanah air kita, yaitu tanah air surgawi. Nah, ya, sudah ditangkap ya pesannya ini tentang siara itu apa. Sekarang yang berikutnya, nah, perjalanan kita di dunia ini, ternyata kita ini ya seperti yang saya sampaikan, klik berikutnya, Mas Ferry. Kita pasti seperti yang kemarin firman Tuhan disampaikan, kita ini masih tidak tahu hal-hal apa yang akan kita alami. Perjalanan kita ibarat orang bepergian naik bis, perjalanan kita ibarat orang naik kereta api. Kita melewati sawah, kita melewati kota, kita melewati pinggir laut, kita melewati pinggir gunung dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang kita alami. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun menjadi pelajaran yang begitu jelas bagi kita, bahwa perjalanan kita ternyata tidak selalu menemui hal-hal yang enak. Itu ya. Perjalanan kita itu selalu menghadapi bahaya. Mungkin kita menghadapi binatang buas, mungkin kita menghadapi toko roti yang enak, mungkin kita menghadapi warung yang makanannya sangat sesuai dengan selera kita. Tapi mungkin juga kita menghadapi perampok, pencopet. Nah, Bapak Ibu, itulah perjalanan hidup kita secara rohani.
Dan seringkali kita merasa kita ini berjalan sendiri, tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang yang menemani, tidak ada orang yang peduli. Mazmur pasal 121 akhirnya membawa seseorang itu akhirnya memandang ke atas ketika dia dikepung oleh berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Ya, kanan kiri jurang. Ada yang pernah mengalami perjalanan kanan kiri jurang, lembah? Saya sama Bu Kanti pernah. Dan betul Bapak Ibu, pokoknya pasrah nyawa iris kepada yang bonceng. Karena kami melakukan perjalanan benar-benar di ujung yang namanya Tengger. Bapak Ibu, ketika cuaca hujan, jalan itu menjadi berlumpur. Jadi ban sepeda motor itu, bannya trail itu ceket gitu ya, lengket. Kalau orang itu tidak piawai memegang motor gitu ya, kami itu bisa menjelungup ke jurang, apa yang bahasanya, cebur ke jurang ya. Dan itu kami melakukan sekitar 1 jam perjalanan, mendebarkan, menakutkan. Bapak Ibu dan Saudara, saya membayangkan inilah perjalanan hidup ketika kita berada di dunia ini. Kita ini selalu menghadapi bahaya-bahaya, kita menghadapi situasi yang sama sekali kita tidak suka. Lapor ini, ada apa ini? Ada apa ini dalam diriku? Dosa apa aku ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak perkara yang memang tidak dapat kita duga ya. Saya kemarin bahas lagi tentang seorang pemuda yang diizinkan Tuhan akhirnya ya meninggalnya itu sangat tragis gitu ya. Malam-malam saya tuh tanya, kok saya kok malam-malam saya tanya Bu Esther, karena itu keponakannya Bu Esther. Bu En dia menggantikan bapak, jadi gantikan kakeknya jaga, gitu ya. Nah dia ini duduk di pinggir jalan Bapak Ibu ya, duduknya itu sambil apa, semacam agak merebahkan ini loh ya, di apa ini namanya, ya. Tidak ada yang bisa den gitu ya, cuma begini saja. Nah, sekitar jam 12 malam, hampir jam 1, Pajero itu nabrak dia dan langsung saat itu ya tidak bisa ditolong lagi. Bagaimana sang kakek? Nah, Mbak itu kalau ke cucu seperti apa Bapak Ibu? Ngalah-ngalayan IDW ya, para Mbak ini juga ngalami ya. Cucunya ini dia Pak Non itu sama mamanya itu sama papanya, wah Mbak langsung ngejak tarung. Ya, saya ngalami, Bapak Ibu juga ngalami. Waduh lek putu karo Mbak wis bronto itu. Saya itu sempat ndak nyopot-nyopot ya, sempat gara-gara diri hilang. Itu yang sasar mainan di Lambau sekarang jadi ijen di ruang itu. Bapak Ibu, saya ndak disopok, dan lain-lain ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kakeknya itu bilang kepada saya, Wenda kula niki pun pimpin rumiyin, saya dulu sejak masih muda, saya serahkan hidup saya ke Tuhan. Saya tidak pernah aneh-aneh. Saya sejak muda itu saya belajar mencintai Tuhan, dan saya belajar melayani Tuhan semampu saya, dan saya belajar untuk selalu berbuat baik kepada orang. Saya hampir tidak pernah beda rasa no seneng koyo wong nom biyen. Ndak pernah. Saya duline yo nang gereja apa-apa ya gereja. Saya terus ngimpi di Pak Pendeta. Tapi ketika saya sudah menjadi tua, justru Tuhan memperhadapkan saya dengan kekecewaan. Dan sekarang yang membuat saya terhibur dan bahagia adalah cucu saya yang sudah mulai belajar main musik untuk melayani Tuhan. Sudah mulai belajar dia untuk mendalami firman Tuhan dengan katekisasi. Tapi Tuhan ambil dari saya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, perjalanan hidup kita mungkin ya tidak sama dengan satu dengan yang lain. Pak Nono juga pernah mengalami perjalanan hidup yang begitu pahit. Kalau kita mau daftar, masing-masing kita punya mengalami atau pernah mengalami perjalanan hidup
Jenenge Immanuel itu Pak Immanuel tok bojoku Marta. Nggak ada artinya bagi saya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Ketika kita menghadapi seperti ini, saya tidak pernah menyalahkan kalau ada orang yang akhirnya putus asa. Ya, putus asa, patah semangat dan sangat menderita. Lalu bagaimana ketika seorang merasakan kalau seperti ini? Bapak Ibu dan saudara yang mengasihi Tuhan, kita sudah mendapat banyak hal yang membuat kita akhirnya, ya ternyata saya bukan siapa-siapa. Ya, pertolongan Tuhan tidak selalu dengan cara-cara yang spektakuler, Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan terhadap hidup kita itu tidak selalu berupa mujizat yang kelihatan oleh mata. Seperti yang terjadi di dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Ya. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 46. Bapak Ibu akan saya berikan ringkasan saja ya. Bahwa di sini ada orang-orang yang banyak menantikan Tuhan Yesus ya. Dan di situ ada seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Nah, ketika Yesus datang, dia tersungkur di kaki Yesus ya. Lalu memohon kepadanya supaya ia datang ke rumahnya. Ada apa? Anaknya sedang, ya, anaknya sedang mengalami, ya, antara hidup dan mati. Bapak Ibu tidak bisa percaya. Anak loro lalu mau ngaku sih loro, itu kan ya orang tua. Bapak Ibu dan saudara, di saat itu pula ada seorang perempuan juga di dalam mengalami penderitaan yang cukup panjang. Dia mengalami sakit apa lagi saat itu? Pendarahan, terus mengeluarkan darah. Dan itu berapa lama Bapak Ibu? Berapa lama? Seminggu? 12 tahun. Kok Yosef urip ya? Bapak Ibu, mengapa ini terjadi? Bapak Ibu, kepala rumah ibadah dan perempuan itu sama-sama datang kepada Yesus. Ya, sama-sama datang kepada Yesus. Untuk kita, pelajaran yang kita ambil, ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan yang memiliki kuasa untuk melakukan pertolongannya Bapak Ibu, Tuhan pasti bekerja. Itu ya. Ya memang Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita tidak selalu kita mengalami seperti perempuan yang sakit pendarahan. Ketika berdoa langsung dijawab. Tidak seperti kepala rumah ibadat ini, ketika anaknya sakit langsung Tuhan datang dan sembuh. Yang mati saat itu dibangkitkan bangkit, yang buta langsung melihat, yang bisu bisa berbicara. Ternyata dalam hidup kita sekarang tidak selalu demikian. Ya, mujizat-mujizat Tuhan itu tidak selalu sama dengan yang dialami oleh orang-orang tertentu. Pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Seringkali kita mengapa bahwa Tuhan itu tidak pernah mempedulikan kita karena tidak ada mujizat dalam diri saya. Saya tidak pernah melihat Yesus. Kok dia bisa mimpi Yesus, ketemu Yesus? Aku tidak pernah. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa merasakan pertolongan Tuhan? Kalau kita mau melakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan ini atau kepala rumah ibadah, mereka melakukan sebuah tindakan. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan seperti di dalam Mazmur 121 ayat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Bapak Ibu, jawabannya ketika kita melakukan sebuah tindakan iman. Jadi kita tidak menang wes gak lapo-lapo, ya boleh sakarpe
bahwa iman kita ini bisa dinyatakan. Bapak Ibu, Allah kita ini bukan seperti jimat. Ya, ada yang pernah tahu jimat ya? Siji Di rumah. di rumah. Kadang kita ini membayangkan mungkin ya dulu ya kita membayangkan Allah itu seperti jimatis, buntel, pakai sabuk atau kalung gitu ya. Lalu kita melakukan perjalanan. Nah, nanti kalau kita menghadapi bahaya, wes ngedrop menami terus. Lalu tidak ada lagi orang yang mengganggu, tidak ada setan, tidak ada perampok, tidak ada orang jahat. Kalau ada, wah orangnya itu lari terbirit-birit. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, ya Bapak Ibu. Ini kesaksian bapak saya dulu, ketika dia punya sikap-sikap itu ya, dia melakukan perjalanan kerja ke Jakarta. Kalau dia sudah melewati daerah yang sangat rawan ya, daerah-daerah hutan, itu orang-orang mengatakan itu rawan bajing loncat. Jadi para perampok itu mesti meloncat ke mobil itu ya, dan itu menguras habis barang-barang di sana. Bapak saya pernah mengalami itu, akhirnya ngijoli gitu ya. Nah, karena dia kayak membawa barang itu ngijoli. Nah, karena itu berkali-kali terjadi, akhirnya dia mau tidak mau kayak begitu cerita ke saya. Saya harus punya itu pegangan, ditaruh di sabuk dan diikat pinggang. Jadi tiap kali melewati daerah itu, dia cukup sambar tangan, berdruk memakai telur. Nah, tidak ada lagi yang mengganggu perampok-perampok. Allah kita itu bukan seperti jimat. Kita menengah cukup berdruk memakai telur, setan yang lain kabeh. Bencana tidak ada, penyakit tidak ada, tidak demikian. Ya, Allah kita juga bukan perewangan, Bapak Ibu. Ada yang tahu perewangan? Dukun perewangan itu artinya seorang yang jadi dukun itu diikuti oleh roh, ya. Tidak tahu itu rohnya siapa. Yang rohnya itu mengintili, apa mengintili? Menyertai. Kalau orang butuh pertolongan, dia juga cukup menyebut namanya saja, gitu ya. Roh perewangan. Dan akhirnya dia mendapatkan pertolongan-pertolongan dari perewangan. Bapak Ibu, Allah kita itu bukan demikian. Nyebut nama Allah, bisa nyebut topik sewu. Wah, Allah ini sok berdoyo, sok sakti. Tidak demikian Allah kita ya. Allah kita bukan sejenis jin. Aku minta rumah yang bagus diberi. Aku minta istri yang cantik diberi. Aku minta kaya-kaya diberi. Dagangan untek hari ini diberi. Tidak demikian ya. Allah kita bukan jin. Jin gajun. Allah kita itu pencipta langit yang memiliki segalanya. Namun ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus, memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan rencana dan kehendaknya, Bapak Ibu. Apa kehendak Tuhan? Ketika kita tidak melihat mujizat, kita tidak merasakan mujizat, kita tidak seperti orang-orang lain yang mengalami perjumpaan langsung melihat Tuhan. Bapak Ibu, apakah pertolongan Tuhan ada? Pertolongan Tuhan itu dilakukan hanya satu tujuannya, supaya kita ini melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat kekuasaan dan Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Dan yang kedua, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan ingin supaya kita menceritakan kepada orang lain bahwa siapa yang bertindak dalam hidup kita. Selain kita mengenal Allah, kita semakin dekat, semakin erat. Yang kedua adalah kita melakukan apa? Kesaksian. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Nah, berikut yang ketiga. Pertolongan Tuhan itu bekerja bukan karena tuntutan kita. Kita nuntut Tuhan, aku tidak melayani Engkau. Aku tidak bisa ini Tuhan, aku tidak punya ini Tuhan. Kau tahu kan? Tuhan tahu kan? Aku ini kan melayani. Jangan dipersulit aku ini Tuhan. Aku
Tuhan. Tuhan disuruh, Tuhan jagain saya ya. Ya. Tuhan berkatilah ya. Ya. Tuhan lindungilah ya. Ya. Tuhan kasih ini ya. Ya. Tidak demikian ya perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi seperti apa yang kita inginkan, langsung kita kabur. Tuhan kan sudah berdoa, aku maunya jodoh itu seiman, ya kan? Tapi nyatanya apa Tuhan? Aku sampai umur memetan kalau gak oleh. Oh ya, ternyata Tuhan menghendaki saya lain, Bunda. Apa itu? Ya mau tidak mau saya harus pindah lah. Oh Tuhan tidak menjawab kok. Ya memang saya bukan pilihannya Tuhan. Dan terus kamu milih apa? Ya milih ini saja. Tuhan kan tidak mengerti doa saya. Tuhan tidak tahu saya. Bapak Ibu, saya pernah diskusi dengan seseorang seperti ini. Mengapa dia harus meninggalkan Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupnya dan yang telah mengampuni dosa-dosanya? Karena dia anggap bahwa Tuhan tidak memenuhi apa yang dia minta bertahun-tahun. Tapi nyatanya orang yang sangat peduli, yang sangat perhatian, yang sangat mencintai dia adalah seorang yang mau tidak mau saya harus memilih karena orang yang mencintai saya dia. Tidak ada yang seiman, tidak apa-apa wis. Nanti lama-lama kan jadi Kristen beda, ya terserah gitu ya. Bapak Ibu dan saudara yang mengasihi Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati, membawa diri kita ini kepada Tuhan. Tuhan melakukan apa yang Dia hendak. Berikut, Tuhan selalu punya hati terhadap segala yang besar kita. Ya, Tuhan kita itu walaupun gunung batu kuat, waktu ini ya, tidak bisa dihancurkan. Tetapi ingat, gunung batu keselamatan perlindungan itu adalah seorang pribadi. Dia adalah oknum yang memiliki hati yang begitu luas, yang selalu memberikan kita ampunan dan menerima kekurangan kita. Tuhan itu selalu punya hati terhadap segala keluh kesah kita. Ya, jangan kemudian kita menjadi patah hati. Ya, Bapak Ibu terus fokus, terus bersama dengan Tuhan. Wis ojo milih yang lain, karena Tuhan itu sumber pertolongan kita. Yang terakhir, Tuhan Maha Tahu. Sekalipun mungkin mulut kita ini tidak mengucapkan apa-apa, tetapi hati kita terus menyebut nama Tuhan dengan doa-doa yang tak terucapkan. Roh Kudus membantu kita, Bapak Ibu. Di manakah pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Allah Pencipta langit dan bumi, bukan Bandemen, bukan Jin dan Jun, ya, bukan si Jimat. Nah, kita berdiri. Bapak Ibu bisa naikkan pujian firman berkata, "Kau besertaku." Saya minta sehingga juga maju ke depan untuk membantu kita naikkan pujian. Tuhan adalah doa
Kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya. Semoga kita diberkati dan juga kiranya Tuhan memberkati hambanya dan juga memberkati kita semua yang mendengar. Biarlah firman itu bukan saja kita mendengar, tetapi kita bisa melakukan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya minta dan kasih untuk Bu Amel dan Bu Santi untuk membantu kita menyanyikan pemulaian. Minta tolong Bu Amel dan Bu Santi. Terima kasih Bu Santi yang memimpin kita. Sebelum mulai berjalan, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, "Beta bangsa." Terima
kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat yang akan diberikan oleh namanya, diberikan oleh Tuhan melalui namanya kita, dan juga kiranya kita pulang dengan sukacita dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebelum itu kita akan menaikkan satu lagu yang berkata besar anugerah.
kita tertuju pada berkat rahmat Tuhan. Dia yang telah mengundang kita hari ini dan telah menjamu kita dengan hadiratnya. Demikian juga kiranya Tuhan akan mencurahkan berkat anugerah bagi kita sekalian. Angkat tangan Bapak Ibu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera, Bapa surgawi, sumber segala rahmat akan mengaruniakan kepada kita pepangan, pertolongan dan pemeliharaan yang tiap-tiap hari buat kita, dan akan mengisi jiwa kita dengan kasih-Nya yang sempurna yang Dia tunjukkan melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mati buat kita, akan memeteraikan kita dengan roh hikmat-Nya, roh yang akan memimpin, menuntun kita memaknai hidup ini dan ketaatan kepada Tuhan dan berjalan menuju kesempurnaan sampai kelak ketika Yesus datang kedua kali sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Ia akan menjumpai kita dari umat yang menjaga hidup berkenan kepadanya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara kita yang hari ini sudah melayani bagi pemimpin ujian, main musik, singer, para LCD, para kolekta, dan kemudian juga kita sekalian yang hari ini hadir. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Sebagaimana yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu, bahwa kita sedang mendesain pertemuan doa via Zoom, gitu ya. Kita akan atur persekutuan doa yang biasanya kita laksanakan, kita akan laksanakan tapi secara online via Zoom. Karena itu berharap bagi Bapak Ibu yang punya handphone, ya, ada Bapak punya handphone nanti bisa download program Zoom meeting, gitu ya. Dengan sebuah harapan bahwa kita semua nanti bisa ikut ambil bagian dalam persekutuan ini. Nanti kita belajar sama-sama. Saya belajar, Bapak Ibu belajar menerapkan teknologi. Kalau seandainya tidak bisa, nanti mungkin bisa bertanya kepada anak-anak dan cucu-cucu kita yang pasti lebih mahir dari kita. Ya. Silahkan nanti bisa download program Zoom. Kemudian Bapak Ibu ada titipan informasi dari Komisi Pelayanan juga. Februari nanti Komisi Pelayanan juga akan membuat laporan tahunan, laporan keuangan tahunan untuk Komisi Pelayanan juga. Karena itu berharap bagi Bapak Ibu yang barangkali kelupaan tahun kemarin belum melunaskan iuran pelayanan kematian, bisa nanti menghubungi Willy, atau barangkali Bapak Ibu yang baru bergabung, ya, dan mungkin ingin bertanya beberapa hal berkaitan dengan berapa jumlah tiap bulan yang harus dibayar dan sebagainya, nanti bisa menghubungi Willy ini. Pelayanan ini adalah pelayanan yang sumber dananya dari kita, oleh kita, untuk kita, dan kita bersama. Karena itu bagi Bapak Ibu yang mungkin belum melunaskan iuran untuk kematian, nanti bisa menghubungi ini. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin tadi malam via WA, mari kita akan berdoa untuk orang tua dari Ibu Bibin, Bapak Eka Urian, yang seharusnya minggu ini Bu Bibin yang memimpin ujian, tapi karena ada kejadian darurat maka digantikan oleh penginjil Fendi hari ini. Kita berdoa supaya Pak Eka Urian, Papa dari Ibu Bibin, akan beroleh pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga kita akan berdoa untuk pemulihan dari mulut, ya. Lalu kemudian Ibu Elisa, orang tua dari Michael, dan juga Ibu Desi yang beberapa minggu ini belum bisa hadir karena
mengalami kelemahan tubuh. Lalu jadwal untuk pelayanan ibadah kita Bapak Ibu sudah disusun. Nanti saya akan bagikan via WA, tapi juga minggu depan akan diberikan hard copy barang itu ya pada Bapak Ibu sekalian, dan nanti juga akan ditempel di mading supaya tiap minggu kita bisa melihat apakah kita akan ikut ambil bagian dalam pelayanan kita. Kita akan lebih dahulu berdoa sekali lagi ya untuk beberapa saudara yang tadi saya sebutkan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi Allah yang penuh rahmat, kepada Engkau kami datang karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup mengerjakan keajaiban-keajaiban di tengah ketidakberdayaan kami menghadapi kuasa, kelemahan, sakit, penyakit dan berbagai keadaan yang tak mampu kami antisipasi. Hari ini kami datang kepada Tuhan dengan mengingat Bapak Edi Kawoyan, orang tua dari Ibu Vivi yang mendengar tadi malam mengalami serangan stroke. Tuhan, kami terbatas untuk dapat memahami keadaan hamba, namun dari tempat ini kami sepakat berdoa memohon belas kasihan Tuhan dalam pemulihan akan Tuhan curahkan, Tuhan berikan kepada hamba-Mu Bapak Edi Kawoyan. Kemudian kami juga berdoa mohon pemulihan bersama tangan Tuhan bagi kedua ibu terkasih kami, Ibu Elisa, namun juga Ibu Jumira Ruth, dan Tuhan kiranya Engkau akan menopang hamba-Mu dalam perjalanan menuju proses pemulihan dari sakit penyakit yang dialami. Kami tahu bahwa manusia terbatas untuk dapat melakukan sesuatu, namun juga dapat memakai apa yang dapat dikerjakan oleh para dokter, tim medis, obat-obatan, apapun itu menjadi jalan kesembuhan yang dapat Tuhan pakai untuk memulihkan hamba-Mu. Demikian kami mengingat spesifikasi di tempat ini. Kami mohon Tuhan memberikan pemulihan kepada hamba-Mu supaya di waktu selanjutnya Hamba dapat datang kembali berbakti bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua doa kami tentang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, dan ingat sebelum belum selesai, mari tetap laksanakan protokol kesehatan dengan visi